benteng orang Islam, benteng orang beriman itu 3. Kalau udah ditutup juga boleh sih. Wal husnu wa al makan al murtafi'u alladhi yamna'u al adwa. Jadi benteng itu katanya sebuah tempat yang tinggi yang bisa mencegah, menahan musuh. Wal husnu aidan as-silah kama fil asasi. Dikatakan pula benteng itu adalah as-silah, senjata. Jadi senjata kalau kama fil asas bagaimana dalam kitab asas. Baik. Apa yang pertama? Jadi begini maksudnya, ada kita nih beriman, insyaallah ya, beriman. Orang-orang beriman dia jagain tuh, ada bentengnya tuh, gitu. Paling tidak 3 lah. Pertama beliau katakan al masjid husnun atau hisnun li'annahu mahallu zakirina wal malaikah. Satu, masjid. Asik ya, masjid, benteng iman. Ente orang Islam, iya punya iman kok, insyaallah, alhamdulillah, jagain tuh imannya. Apa itu bentengnya? Al-masjid, masjid. Yang jauh-jauh dari masjid, itulah kira-kira. Emang hari ini begitu tak? Kayaknya begitu Pak. Iya. Rame-rame bangun masjid. Udah jadi kosong. Sampai panitianya nggak ada juga tuh. Kampung saya bagi bikin masya Allah semangat banget tuh, speaker berbunyi terus keluar. Begitu udah jadi ya Allah ya Rabbi. Sampai panitianya nggak pada nomor jamaah subuh terutama. Klasik kayaknya masjid-masjid, iya masjid. Husnul lil mukminin ya masjid. Benteng orang beriman itu masjid. Ya kalau ngomongin zaman Rasul malah udah asyik. Masjid itu betul-betul sebagai apa ya? Sesuatu yang jadi super kekuatan ya. Masjid. Tapi hari ini aduh, plus hari ini kan tahulah masjid itu mulai aliran yang macam-macam itu, akhirnya nggak karu-karuan, nggak sholat di situ, malas imamnya dia, imamnya begitu alirannya kan gitu. Jadi ya Allah hari ini susah takdir, susah. Iya macam-macam hari ini. Iya. Sampai sohor itu masjid itu tuh NU-nya kuat, masjid situ dia rada miring dikit. Sementara mestinya ya, tapi memang itu yang terjadi. Tapi pada intinya beliau ingin katakan masjid itu husnul lil mu'min, benteng orang. Maka banyak yang dijanjikan di masjid itu kan, iktikafnya menjadi nilai, ya buka Quran baca itu nilainya plus, sholat berjamaah dan seterusnya. Hatta yang ngomong sekalipun ada nilainya Pak. Masa sih iya masjid nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong aja tuh. Nah ya pengen iktikaf lah, padahal ngomong aja tuh, ada pahalanya. Abi Dzar Al-Ghifari kan begitu. Ingat nggak kisahnya nih? Abi Dzar Al-Ghifari itu main di masjid tuh. Setiap Nabi habis sholat, ini orang ada melulu, gitulah kira-kira, karena belum kenal kan. Akhirnya disamperin sama Rasul. Siapa yang ngetik? Saya Abi Dzar Al-Ghifari. Itu setiap hari ada di sini, tapi sembahyang kagak, baca Quran kagak. Karena belum ngerti waktu itu. Ngapain? Kelanga, kelongo, ungang, bengong. Emang saya lagi bingung. Tuhan, nggak kenal itu sama Rasul. Bingung kenapa?
apa? Urusan leher, urusan banyak banget. Ya hanya kalau saya pesan kalau dikejar-kejar debt collector lari ke masjid. Iya. Zaman dulu, sekarang debt collector ngerti juga. Lalu Rasul kasih yang doa itu Pak, Inna Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa minal ajzi wal kasal, wa minal jubni wal bukhl, wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Nah itu doanya tuh. Dikata Rasul, ngapain di masjid, sembahyang enggak, baca Quran enggak, saya lagi udah nih Tuhan, lagi pusing, urusan banyak. Oh, untung ente kesini, cakep kata Nabi gitu. Mau nggak saya kasih doa? Mau. Nah dikasih doa. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, saya berlindung. Jangan bingung melulu, wal hazan tuh sedih mulu. Tolong ganti, jangan gitu hidup saya, bingung gundah melulu. Minal ajzi wal kasal ya Allah, jangan bikin saya ini lemah, tidak berdaya, malas melulu. Minal jubni wal bukhl, ya Allah jangan jadikan saya ini apa tuh jubni, pengecut, punya jiwa pengecut dan bakhil. Wa min ghalabatid dain, dan aku berlindung kepadamu ya Allah min ghalabatid dain, dari hidup terlilit hutang, wa qabrir rijal, dan dikuasai oleh orang lain, akhirnya diintimidasi. Jadi Nabi ngajarin kalau sama hutang itu na'udzubillah. Kalau kita dapat hutangan, alhamdulillah. Kelariknya Nabi itu sama hutang itu na'udzubillah. Kalau kita alhamdulillah udah cair dari ACC, hutang padahal ya habis gimana tak, nggak hutang mah susah, kapan punya? Iya sih, nggak apa-apa, yang penting jangan jadi lalapan dikit-dikit hutang apa ya, jadi hutangin jangan. Tentu yang penting kira-kira begitu. Hatta bengong sekalipun di masjid itu, nah gitu. Maka masjid husnul lil mu'minin, masjid jadi benteng buat orang mukmin. Yang hari ini mohon maaf lagi-lagi ada begitu. Masjidnya juga banyak orang munafik sekarang. Aduh, makin kacau udah orang bilang begitu itu Pak. Masjid itu benteng orang beriman. Mana dulu, sekarang masjidnya banyak orang munafik. Wah, kacau kalau udah statementnya begitu itu kan begitu. Janganlah jangan begitu. Mestinya tetap menjadi sebuah kebanggaan masjid itu. Gitu. Ya banyak hal lah kita sering dengar, simbol kebersamaan, simbol ya masjid. Jamaah, wali kota masuk masjid ya buka sepatu lah, wali kota. Gubernur ya buka sepatu lah. Iya semua. Nah itu masjid dan seterusnya. Enggak ada high class nomor 1, enggak ada. Itu dia ustadznya tuh ya tetap buka sepatu lah, tak masa nggak pakai sepatu, buka juga. Nah itu kan hebat itu. Itu al-masjid husnul lil mu'minin. Hari-hari ini agak sedih kita dengan fenomena masjid hari ini, ya memang begitulah. Tapi insya Allah harusnya menjadi sebuah kebanggaan tetap. Jadi sebuah target ibadah, mumpung di rumah, mumpung libur masjid orang hari ini anggap adalah pahala sama aja lah atau tidak, mestinya begitu kan gitu ya. Nah itu satu. Wa zikrullahi husnun la siyama la haula wa la quwata illa billah. Fa inna syaitana yang khabitu ayyakhtafi yatakharu idza sami'a zikrullahi ta'ala. Yang kedua, Pak mau nggak imannya terbentengi, mau satu masjid ya,
Tadi itu bayang jamaah lah, dekat-dekat masjid lah. Yang kedua zikrullah, ya zikir hidup tuh. Zikrullah kasiron, boya hidup tuh banyak-banyak ingat Allah, zikir. Masa sih tak nggak ngaruh tuh, nggak ngaruh. Zikir, la siyam la haula wala quwata katanya. Terutama zikir baca aja tuh la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gitu. Terutama tuh kalau saya kan astagfirullah, astagfirullah, kalau habis subuh 100 tuh apa-apa bagus lah. Kalau saya kan paling baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau habis maghrib tuh sampai isya. Ya cakep, enggak apa-apa bagus. Kalau saya seringnya baca sholawat, bagus tuh. Memang begitu mesti. Di hari ini lagi-lagi mohon maaf orang banyaknya nggak ngepek, nggak ngaruh ya, susah sekarang. Zikrullah. Maka coba tengok kenapa kemudian Rasulullah saking khawatir umatnya dilepas dari mengingat Allah, sampai beliau semua aktivitas beliau ajarkan doanya itu, ya nggak apa-apa. Dari awal sampai selesai dan baru mau mulai sampai setelah selesai, rata-rata Rasulullah kasih doanya. Nah, ini kan supaya setidaknya orang ini nggak lepas dari mengingat Allah. Nah, kira-kira apa aktivitas yang nggak ada doanya? Mau pergi, mau kerja, mau nyari duit, mau sekolah, mau makan, mau tidur, mau masuk WC, mau tempur sama istri, mau buka toko, buka usaha. Nabi ajarin sebenarnya tuh. Al-Azkar kitabnya jangan jauh-jauh. Al-Azkar itu kumpulan doa Nabi banyak sekali. Oh, ada doanya kan? Ada, kita aja nggak tahu. Kapal yang hafalnya jarang kita baca. Mau makan ada kan doanya gitu. Nah, udah hafal belum? Dibaca enggak? Tergantung. Kalau launya kurang mantap, baca. Launya mantap, sikat aja. Pakai tangkap. Play. Mau tidur ada doanya. Dibaca. Gantung. Udah sepet banget mata. Mau tempur sama bini ada doanya. Ada. Apal dibaca. Ya, tak buru. Habis tempur ada doanya. Dibaca, ya beres. Iya, itu kerjaan kita tuh. Padahal kayaknya iya, berarti saking Rasulullah pengen supaya lu tuh inget lah sama Tuhan tuh, gitu loh. Mau makan, Allahumma barik lana fi. Ya Allah berkahi di makanan, fima rozaqtana, kau telah kasih rizki di makanan. Ingat tuh orang makan. Dia mau tidur, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan menyebut Engkau, Engkau yang menghidupkan, Engkau mematikan. Cakep Nabi ini. Semua mau berangkat tertatar, Bismillah, Bismillah, ya Allah lindungi saya mau berangkat. Begitu cakep Nabi ini. Dari rumah nyampe sini kerja, emang siapa yang memproteksi kita selama perjalanan ini? Allah. Tapi pernah nggak alhamdulillah proteksi dari rumah ke apa? Orang hari ini untung kata ulama ya kalau kita hafal doanya minimal kullu amrin zibalin la tuqra'u bi basmalatin fa huwa afdal. Minimal bismillah deh. Kalau mau ngapa-ngapain bismillah, udah beres alhamdulillah, minimal begitu deh. Nah,
saking doanya kebanyakan kita keapal gitu. Tapi kullu amrin zibalin, setiap kerjaan yang zibalin. Zibalin itu yang layak, yang cakep. Kayak bismillah, kalau banting kartu main gaple nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim, jangan. Minimal itu lah gitu. Mau makan nih, bismillah. Udah kenyang, alhamdulillah. Wah, cakep orang begini nih. Minimal begitu udah cakep gitu. Tapi hari ini yang begitu aja juga udah sepele banget tuh. Tapi hari ini ya bismillah, alhamdulillah, ya tinggal cerita ya, gitu. Nah gitu. Bismillah, gitu. Ya habis susah kan hari ini mah orang apa ya, mindsetnya, orientasinya, materialistisnya orang susah. Percaya si Tuhan tapi agak pernah disembah tuh Tuhan. Apa bedanya dengan ateis lu kan gitu. Kalau ateis kalian belak-belakan, saya nggak percaya Tuhan itu ada. Tapi orang hari ini ya percaya sih nggak ada. Cuman ente percaya hari kiamat, percaya tapi nyantai-nyantai aja lu kan. Apa bedanya dengan mereka yang nggak percaya hari ini? Kira-kira hari ini gitu. Jangan gitulah, jangan gitu. Nah, jadi maka saya sering ulang-ulang, kita ini muslim ya, tapi beriman kan nih? Oh iya lah beriman, alhamdulillah. Maka muslim, mukmin dia. Nah orang mukmin saja belum cukup Pak, maka ada perintah ya ayyuhalladzina amanu. Banyak sekali ayat-ayat begitu kan. Weh yang ngaku beriman sih, ada kerjaan tuh biasanya. Kutiba alaikumusiyam, puasa ya la'allakum tattaqun. Muslim, mukmin, muttaqi, supaya takwa. Itu. Nah sekarang hari ini boro-boro sampai muttaqin, mukminnya itu diragukan nih. Ya, muslimnya juga nauzubillah. Orang Islam tuh sehari sembahyang 5 kali. Buktinya masih ada yang 5 hari sekali. Ada nggak Pak? Orang Islam tuh sholat sehari 5 kali. Dia 5 hari sekali. Sholat Jumat doang kan? Muslim, mukmin, muttaqi. Muslim, ya, mukmin, jaga ini, gitu loh. Beliau ajarin, ya, jaga ini gimana? Ada 3 bentengnya ya. 1, jangan jauh-jauh dari masjid. Yang hari ini orang masjid, sok dia. Yang kedua, zikrullah, tumanin zikir ya. Maksudnya apa tak? Ya, ingat-ingatlah. Ingatnya gimana tak? Minimal apa yang lu mau kerjain, hafal doanya, baca doanya. Gak hafal tak? Ya minimal bismillah ya. Kalau udah beres, alhamdulillah bicara. Gitu, gampang kan? Gampang. Nah, yang ketiga, wah lagi ini, wa qiraatul Quran. Husnul lil mu'minin. Quran itu baca. Nah, itu benteng iman kita. Lasyama ayat al-kursi kama huwa mujarrad. Terutama ayat kursi itu katanya gitu. Ya kalau kita plus yasinan lah, ya kan langganan kita itu yasin, qul huwallah, ayat kursi. Untung ada yasin, kita jadi baca Quran. Kalau nggak ada si yasin, kapan baca Quran? Ya kan? Surat Yasin kalau dia bisa ngomong kayaknya bakal ngomong. Wow, yang dibaca. Iya. Untung ada Yasinan, baca Yasin, baca Qul huwallah, baca Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi kan langganan kita itu malam Jumat itu cakep. Sebab qiraatul Quran husnun juga menjadi benteng. Mohon maaf kalau ngomongin baca Quran ya hari ini
tafsirnya, ngamalinnya, bacanya aja setahun sekali, bulan Ramadan doang. Mendingan sih, cakep, biarin. Kadang-kadang diledek pak, dorong. Lu bocah kurang, bulan puasa doang. Mendingan. Ya, daripada gitu di bulan biasa kagak, Ramadan kagak, kan gitu. Jangan diledek. Lu apa? Tumben lu sembahyang tepat waktu, mentang-mentang bulan puasa kan, gitu kan. Yakin, cakep, jangan diledek. Iya, kok ngadak-ngadak TV juga pakai jilbab semua kan, biarin mendingan menghormati. Habis Ramadan beres sih pada jadi setan lagi, gitu ya, kira-kira gitu. Baca, gitu. Tapi kebangetan nih orang, bulan biasa boro-boro baca Quran, bulan Ramadan 14 aja lewat juga. Orang-orang hatam tuh 2 kali, 3 kali satu Ramadan. Dia boro-boro juz amma juga enggak, misalnya gitu kan. Boro-boro isinya dibaca, kira-kira gitu, dan seterusnya. Saya kira 3 hal ini nampaknya sepele. Masjid, zikir, banyakin Quran, baca. Padahal ternyata di situ keimanan kita terbentengi. Iya ya, pantesan nih iman gampang goyang, gampang goncang, gampang goyang. Jangan-jangan apa? Lu mau masjid jauh, zikir kagak tahu, baca Quran enggak, maunya nih ngandelin ini mulu, kira-kira begitu. Makanya mohon maaf ya. Nah, kalau ngomongin masjid, zikir, baca Quran, di mana kira-kira adanya dulu? Hari-harinya selalu intens ada. Pesantren pak, pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga Islam, santri pagi siang sore malam ya kerjaannya kumpul di masjid, jamaah sholat, zikir bareng, baca Quran, bahkan mengupas Al-Quran dengan kajian-kajian. Cakep. Saya mau bilang begini, ente mau nggak punya anak keturunan yang imannya mantep, pesantrenin, taruh di pesantren. Karena bentengnya 3 itu tuh pada umumnya intens ya di situ itu. Jamaah masjid, jamaah di masjid, zikir bareng-bareng, pas kajian-kajian Al-Quran tidak hanya dibaca, dikupas dan seterusnya. Bagaimana ente gak cakep, bentengnya kuat, kan begitu, gitu loh. Iya tapi pesantrennya yang bagaimana dulu? Iyalah, kalau zaman sekarang ya pesantren tahu-tahu, ajarannya begini, tahu-tahu dan seterusnya. Bagaimana untuk pesantren yang baik yang dihadirkan, yang justru di situ harus kita ramaikan. Itu saat kita bahas nanti, kan? Intinya jangan nyatanya sembarangan, sebetulnya itu kuncinya. Saya punya teman, saya mau naruh anak saya di pesantren di mana? Di daerah Jawa Timur. Apa dia? Blank nggak tahu pesantren apa, nemuin Pak Kiai siapa. Yang penting nyampe Jawa Timur aja dulu. Turun di stasiun. Nanya tukang ojek bang, sini ada pesantren enggak? Ada bang, tolong antar yang di mana yang bagus? Oh ada bang, yang paling jauh, yang diantar dia paling bagus. Soalnya apa bang? Ongkosnya kan mahal lah. Dan ada yang bagus, yang dekat stasiun. Tapi kata tukang ojek, ini pesantren bang. Ini mah jelek, karena ada yang bagus tuh. Gitu maksudnya, mau mondok, mau nyantren, mau di pesantren, mau nanya tukang ojek ini gimana, kira-kira begitu. Ya nanya Pak Kiai lagi, Pak Kiai saya punya anak, pengen kajian
tafsir hadisnya bagus. Si kiai ini ngerti. Oh ada podokan Pak Kiai anu beliau alumni anu sana kan gitu kira-kira gitu. Nah, itu persoalan juga hadis saya kira. Baik, karena ada manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah ya Allah ya Karim ya Maulana ya Mahmud. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahis sa'adati wal khairat wa amir lisanana qulubana bi syukrika. Biarana wa ahlana bil ilmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil